Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi 3 mata kuliah Komunikasi Korporasi. Saya ucapkan selamat kepada Mas dan Mbak yang mahasiswa kelas ini yang sangat luar biasa. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mas dan Mbak mahasiswa yang telah aktif berdiskusi di forum diskusi pada sesi pertama dan sesi kedua. Partisipasi dan insight dari yang Mas dan Mbak berikan sangat memberkaya pembelajaran kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada Mas dan Mbak semuanya bahwasanya pada sesi ini ada tugas yang perlu dikerjakan oleh Mas dan Mbak mahasiswa. Pastikan Anda mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Tugas ini sangat penting untuk mengevaluasi pemahaman praktis Anda terhadap materi. Mas Mbak semuanya, pada sesi ketiga ini kita akan membahas modul yang sangat aplikatif, yaitu tentang program dan strategi komunikasi korporasi. Materi ini akan memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana merancang dan menjalankan program komunikasi yang efektif di organisasi. Mari kita pahami tentang program komunikasi korporasi. Sebelumnya, program komunikasi adalah serangkaian kegiatan terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi dari organisasi. Ada beberapa jenis program komunikasi korporasi yang penting. Yang pertama yakni program internal seperti employee engagement, komunikasi perubahan, newsletter internal, dan town hall meeting untuk membangun keterikatan karyawan. Jadi komunikasi internal ini hanya fokus pada internal dari korporasi itu sendiri. Yang kedua yaitu program eksternal seperti media relation, press release, konferensi pers, dan kampanye public relation untuk membangun reputasi korporasi di mata publik atau stakeholder. Yang ketiga yaitu program khusus seperti program tanggung jawab sosial, kampanye sosial, komunikasi krisis, dan brand activation yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan spesifik organisasi. Dalam merancang sebuah program komunikasi, kita harus mempertimbangkan analisis situasi, tujuan yang jelas, target audiens, pesan kuncinya bagaimana, strategi dan taktik, serta timeline, budget, serta evaluasi. Semua elemen ini harus terintegrasi untuk menciptakan program yang efektif dan terukur. Mas dan Mbak semuanya, sekarang kita bahas tentang strategi komunikasi korporasi. Serta strategi itu sendiri adalah pendekatan jangka panjang untuk mencapai tujuan dari komunikasi organisasi. Ada beberapa strategi komunikasi yang sering digunakan. Pertama, strategi komunikasi push, yaitu mendorong informasi kepada audiens melalui iklan, press release, dan publikasi. Sekarang yang kedua yaitu strategi pull, yaitu menarik perhatian audiens agar mencari informasi sendiri melalui konten menarik di media sosial dan search engine optimization. Dan yang ketiga, strategi two-way communication yang menekankan pada dialog dan engagement dengan stakeholder, bukan hanya komunikasi satu arah saja. Ini sangat penting di era digital dan media sosial. Jadi semuanya bisa saling memberikan masukan gitu ya. Dan strategi komunikasi harus disesuaikan dengan berbagai platform dan media. Ada strategi untuk media tradisional seperti TV, radio, dan koran. Ada juga strategi untuk media digital seperti laman, media sosial, email, ataupun aplikasi mobile, baik itu Android maupun iPhone. Yang terpenting dari strategi komunikasi harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan, sambil tetap konsisten dengan identitas dan nilai-nilai dari korporasi itu sendiri. Strategi yang baik mengintegrasikan berbagai saluran untuk menciptakan pengalaman komunikasi yang seamless bagi stakeholder.
Pemahaman tentang program dan strategi komunikasi korporasi ini sangat krusial bagi Mas dan Mbak mahasiswa yang akan berkarir di di bidang komunikasi dan public relation. Silahkan pelajari modul dengan mendalam, terutama contoh-contoh kasus program komunikasi yang ada di modul. Kerjakan latihan dan tes formatif untuk memperdalam pemahaman. Sekali lagi, Mas dan Mbak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan pada sesi ini. Tunjukkan kemampuan Anda dalam merancang program komunikasi yang efektif dan tetap aktif di forum diskusi. Semangat belajar, Mas dan Mbaknya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.